أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Segala puji dan puja kita patut panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak, di antara nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga yang paling terpenting adalah nikmat sehat. Kaum muslimin wal muslimat, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan juga para tabi'in tabi'atnya, serta mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil jazaa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, teteh dan ayah bunda yang selalu dilindungi dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini ada banyak sekali prinsip-prinsip hidup yang harus kita jalani, kita pegang teguh, dan kita jalani dengan sebaik-baiknya, dengan sesabar-sabarnya. Banyak ujian, banyak cobaan, banyak rintangan, dan banyak kenikmatan, dan juga sebaliknya yang Allah berikan kepada kita. Itu hanyalah sebuah kehidupan yang sengaja Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk supaya kita berpegang teguh kepada ajarannya, untuk kita bersabar, sehingga setelah kita bersabar menjalani kehidupan ini, Allah akan tahu bagaimana sebetulnya posisi kita di mana. Apakah posisi kita sedekat dengan Allah? Apakah posisi kita justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita belajar dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pada kesempatan ini paling tidak kita tahu ada beberapa prinsip hidup yang harus kita wujudkan dalam kehidupan ini, baik secara pribadi, keluarga maupun masyarakat dan bangsa. Pertama, dari kehidupan Nabi Ibrahim adalah prinsipnya kita harus berdoa. Salah satu yang amat penting yang dilakukan dalam kehidupan ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa bukan hanya menunjukkan kita merendahkan diri kepada Allah, tapi memang kita harus betul-betul memerlukan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah segala-galanya, sedangkan kita amat memerlukan dan tergantung kepadanya. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar negeri yang ditempatinya, negeri yang disinggahinya dan keluarganya dalam keadaan aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim Rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Quran surah Ibrahim ayat 35. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala." Itulah hadirin semuanya doa Nabi Ibrahim. Prinsip kehidupan Nabi Ibrahim adalah selalu berdoa. Selain itu, Nabi Ibrahim juga pernah berdoa. Selain negeri yang aman, negeri yang subur, juga Nabi Ibrahim berdoa agar diberikan rizki yang cukup, yaitu wa idz qala Ibrahim Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhirat." Quran surah Ibrahim ayat 126. Jadi berdoa kepada Allah adalah penting untuk kehidupan kita.
termasuk yang tidak seiman sekalipun pasti akan meminta kepada Allah ketika mereka dalam keadaan sempit. Pasti itu. Makanya kita mudah-mudahan selalu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tidak berdoa, jangan sampai kita luput tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak berdoa, berarti kita termasuk orang-orang yang sombong, termasuk orang yang tidak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, teteh yang saleh dan salehah, dan ayah bunda yang saya hormati. Prinsip yang kedua adalah dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, memiliki semangat berusaha sehingga mau berusaha semaksimal mungkin. Hal ini karena sesulit apapun keadaan, peluang untuk mendapatkan sesuatu tetap terbuka lebar. Siti Hajar telah membuktikan kepada kita betapa ia berusaha mencari rizki meski berada di daerah yang saat ini belum ada kehidupan. Inilah yang dalam ibadah haji dan umrah dilambangkan dengan sa'i yang artinya usaha. Karena itu, hadirin rahimakumullah, ketika kita sudah berdoa, jangan sampai kita mengkhianati doa kita sendiri. Berdoa minta ilmu tapi tidak mau belajar. Berdoa minta anak yang soleh tapi tidak mau mencontohkan kesalehan dan tidak mendidik mereka. Berdoa minta sehat tapi tidak mengkonsumsi sesuatu yang mendatangkan penyakit. Berdoa minta sehat tapi makanannya tidak sehat, tidak bergizi. Ya. Justru sebaliknya, makanan yang selalu kita konsumsi adalah makanan yang penyakitan atau yang mendatangkan penyakit. Berdoa minta rizki tapi tidak mau berusaha meraih yang halal. Begitulah seterusnya. Inilah yang kita maksud dengan mengkhianati doa sendiri. Jadi jangan sampai kita mengkhianati doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang yang salah paham dan tidak mau berusaha karena katanya rizki kan datang dari tangan Allah. Rizki kan datang dari Allah, udah diatur dari Allah. Kalimat itu tidak salah. Yang banyak orang salah adalah memahaminya. Seolah-olah rizki itu akan kita bahas, kita akan dapat, kita akan cari secara otomatis. Mereka berkata, sekalipun usaha, kalau bukan rezeki kita tetap tidak akan datang, tetap kita tidak akan dapat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memang sudah menyediakan rezeki buat kita. Bahkan tidak ada makhluk di muka bumi ini kecuali sudah ada rezekinya. Karena sudah disediakan, maka kita tinggal mengambilnya, bukan berpangku tangan. Kambing itu bisa menjadi rezeki kita, tapi kita pun harus berusaha dan menyembelihnya secara benar. Kalau kambing itu bukan rezeki kita, mungkin kita tidak akan menyembelihnya. Kita biarkan saja, kita tidak ikat, kita tidak kasih makan. Kalau kita tidak ikat, untuk justru kabur. Kalau kita tidak kasih makan, justru kambing itu akan mati. Kalau kita tidak sembelih, justru kambing itu akan tetap hidup dan kita tidak bisa memakannya. Bahkan kita tidak bisa menyateknya, bahkan kita tidak bisa menggulainya dan lain sebagainya. Artinya ada usaha di situ. Allah telah menyediakan rezeki kita. Allah telah menyediakan segalanya untuk kita. Maka setelah kita berdoa, setelah Allah menyediakan rezeki kita, apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah berusaha. Hadirin rahimakumullah. Itulah dua prinsip yang kita harus contohkan dari kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Hadirin rahimakumullah, prinsip ketiga yang harus kita wujudkan adalah sebagaimana telah dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yaitu memiliki hati yang bersih dan tajam. Seperti halnya badan dan benda-benda, hati kita juga bisa mengalami kotoran atau bisa mengalami karatan lah bahasanya, atau kotor ya, seperti itu. Namun kotornya itu bukanlah dengan debu. Jadi kotornya hati bukan dengan debu, bukan dengan sesuatu yang kita lihat selama ini, kotornya pakaian, setelah noda, sebagai apa. Tidak. Tapi kotornya hati itu dengan sifat-sifat yang menunjukkan kesukaannya kepada hal-hal yang bernilai dosa, yang menimbulkan dosa. Padahal dosa seharusnya dibenci. Oleh karena itu, bila dosa kita sukai, kita sering melakukan dosa, maka jalan terbaik adalah bertaubat sehingga hati kita akan bersih kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Hadis riwayat Tabrani yang artinya orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak menyandang dosa.
Hati yang bersih akan membuat seseorang menjadi sangat sensitif terhadap dosa. Karena dosa adalah kotoran yang sangat merusak jiwa. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berdoa agar jangan sampai hanya hatinya kotor, jangan sampai mempunyai hati yang kotor, dan jangan sampai hal itu menyebabkan dirinya menjadi terhina, apalagi pada hari kiamat. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Quran Asy-Syu'ara ayat 87 dan 89. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Setelah hati bersih, maka hati pun menjadi tajam, sehingga orang yang hatinya tajam amat mudah membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang diperintah oleh Allah dan mana yang dilarangnya. Karena itu Nabi Ibrahim dan alaihissalam juga keluarganya cepat paham dan nyambung, cepat mengerti mana perintah Allah dan mana bukan perintah Allah ketika datangnya lewat mimpi untuk apa? Untuk perintah menyembelih Ismail alaihissalam. Yang prinsip yang keempat dari kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah yaitu tidak menyombongkan diri. Prinsip keempat ini adalah kita tidak boleh menyombongkan diri atas kebaikan yang kita lakukan. Dalam kehidupan manusia mungkin banyak orang baik yang merasa paling baik, bahkan merasa sebagai satu-satunya orang yang paling baik ya di antara kelompoknya, di antara keluarganya, di antara tetangganya, di desanya dan lain sebagainya. Begitu pula ada orang yang berusaha menjadi orang yang benar, tapi merasa sebagai orang yang paling benar atau satu-satunya yang benar. Ini merupakan kesombongan atas kebaikan dan kebenaran yang dipegangnya. Hati-hati, kadang kita tidak sadar kalau kita adalah termasuk orang-orang yang suka menyombongkan apa yang telah kita lakukan, dan menyombongkan kebaikan kita dan lain sebagainya. Sikap ini merupakan sesuatu yang tidak baik, sekaligus menunjukkan bahwa dia orang yang tidak memahami sejarah. Karena itu Nabi Ismail menegaskan kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diceritakan dalam mimpi, ayahnya mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran As-Saffat ayat 3 ayat 102. Inilah yang dimaksud dengan hati yang bersih dari prinsip yang ketiga tadi. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari mimpi, dia menyatakan kebenaran perintah itu, dan Ismail juga sebagai anaknya yang tidak mempunyai hati yang bersih. Justru dia mempunyai hati yang tulus dan bersih, menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan kalau dirinya termasuk orang-orang yang sabar. Dan disinilah apa yang dikemukakan Nabi Ismail menunjukkan ia seorang remaja dengan kepribadian yang matang. Ia langsung menangkap perintah Allah dari cerita mimpi ayahnya. Bahkan ia siap melaksanakan dengan segala konsekuensinya. Yang amat mengagumkan adalah ia mengatakan, "Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Itu artinya ia memang siap menunjukkan kesabaran, tapi ia tidak mengklaim sebagai anak yang paling sabar. Ia tidak sombong, "Aku ini paling sabar ayah, silakan sembelih aku, insyaallah aku sabar." Tidak seperti itu, tapi dengan kata insyaallah aku akan termasuk orang-orang yang sabar, atau engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Itu artinya memang siap menunjukkan kesabaran, tapi ia tidak mengklaim kalau dirinya itu paling sabar, mengklaim satu-satunya orang yang paling sabar. Karena ia tahu bahwa dahulu banyak orang yang sabar sebelum adanya Nabi Ibrahim Ismail. Beliau adalah hamba yang biasa ya.
ada banyak nabi-nabi yang paling sabar di antara beliau. Jadi Nabi Ismail tidak mengagumkan dirinya kalau dia paling sabar. Justru dengan kata insya Allah menunjukkan bahwa dia itu tidak mengklaim kalau dia adalah anak yang paling sabar. Bahkan mereka jauh lebih sabar darinya, seperti kehidupan di zaman-zaman sebelumnya. Banyak sekali orang-orang yang sabar yang kita ketahui. Ini berarti Ismail bukan hanya punya pemahaman sejarah bahwa dulu banyak orang yang sabar, tapi juga begitu tawadhu dan rendah hati dengan mengatakan termasuk orang yang sabar. Karena itu ibadah haji yang sedang dilaksanakan oleh kaum muslimin dari seluruh dunia mengisyaratkan bahwa kita tidak pantas berlaku sombong. Yang dipakai oleh haji adalah hanya kain putih, selembar kain putih, berapa lembar kain putih, bahkan tidak dijahit. Itu berarti menunjukkan bahwasanya di hadapan Allah harta kita yang kita punyai di rumah kita masing-masing tidak berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita pakai pakaian yang paling bagus, yang kita pakai kendaraan yang paling keren, di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Justru yang diharapkan oleh Allah adalah ketakwaannya, ketakwaan yang sejati, ketakwaan yang benar-benar diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pendengar teteh yang soleh dan solehah dan hadirin rahimakumullah. Semoga poin-poin ini, prinsip-prinsip yang dari kehidupan Nabi kita Ibrahim alaihissalam dapat memperbaiki kualitas hidup kita masing-masing, dapat menjadi inspirasi kehidupan kita masing-masing, baik kita secara pribadi, anggota keluarga maupun masyarakat dan juga bangsa. Hadirin rahimakumullah, akhirnya hanya ini yang saya bisa sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail juga dapat menjadi cermin bagi kehidupan kita, agar kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang menjadi contoh buat sekeliling kita. Amin ya Allahumma amin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.